Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahel Denisera Kasifi, NIM 2131311025 dari PIAUD 6A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai pendidikan anak berkebutuhan khusus tunanetra. Oke teman-teman, sebelum menginjak materi selanjutnya, teman-teman bisa melihat serta memahami yang terdapat dalam link cuplikan video yang saya tampilkan di PPT. Teman-teman bisa melihat video dengan mengklik link yang ada di deskripsi bawah video, dan nanti teman-teman akan diarahkan ke YouTube. Harapan saya, setelah teman-teman melihat video tersebut, teman-teman lebih mendalam memahami tentang gangguan penglihatan pada anak atau tunanetra. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai tunanetra. Teman-teman dapat melihat materi yang telah saya tampilkan di PPT. Yang pertama yaitu ada pengertian tunanetra. Nah, jadi pengertian tunanetra itu adalah anak berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan penglihatan, sering disebut dengan tunanetra. Jadi istilah buta berasal dari gabungan kata tuna yang berarti rusak atau hilang, dan buta yang berarti mata. Jadi kebutaan merujuk pada individu yang mengalami kerusakan atau penyumbatan pada organ mata. Tunanetra adalah individu yang mempunyai keterbatasan atau ketidakmampuan dalam menggunakan indera penglihatannya sesuai fungsinya. Dalam konteks pendidikan, seseorang dianggap tunanetra jika mempunyai penglihatan 20/2/100 atau kurang, dan mempunyai lapang pandang kurang dari 20 derajat. Secara hukum, anak yang mengalami gangguan penglihatan atau tunanetra terbagi menjadi dua kelompok berdasarkan kemampuan menggunakan indera penglihatan untuk belajar, yaitu yang pertama, anak tunanetra tidak dapat menggunakan penglihatannya untuk belajar. Maksudnya, meskipun begitu mereka masih dapat tanggap terhadap terang dan gelap, dan mungkin memiliki beberapa citra visual. Dan yang kedua yaitu anak dengan gangguan penglihatan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas visual. Meskipun seperti itu, mereka dapat belajar melalui indera visual dengan menggunakan berbagai teknologi dan teknik pengajaran khusus. Yaitu ada faktor-faktor penyebab anak mengalami tunanetra. Di sini ada beberapa faktor penyebab ketunanetraan, yaitu yang pertama ada prenatal atau sebelum kelahiran. Ini disebabkan karena keturunan yang disebabkan oleh faktor keturunan terjadi dari hasil perkawinan bersaudara sesama tunanetra atau mempunyai orang tua yang tunanetra. Kemudian dari pertumbuhan anak dalam kandungan juga dapat menjadi faktor-faktor penyebab anak mengalami tunanetra. Itu ada postanal atau setelah kelahiran. Penyebab atau faktornya itu bisa dari kerusakan pada mata atau saraf mata saat persalinan akibat benturan seperti alat-alat atau benda-benda yang keras. Kemudian ada pada waktu persalinan, biasanya ibu yang mengalami penyakit gonore itu juga dapat menular pada bayi, seperti itu. Yang selanjutnya itu biasanya ada di kelainan refraksi. Biasanya itu disebabkan karena miopi dan hiperopia, kemudian ada katarak dan ada astigmatisme, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada kelainan latang pandang. Apa sih yang dimaksud dengan kelainan latang pandang? Jadi penerimaan cahaya oleh otak sangat tergantung pada kualitas implis yang ditimbulkan oleh retina. Dan yang selanjutnya ada kelainan-kelainan lain ya, seperti buta warna, kemudian juling, dan glaukoma, seperti itu. Materi selanjutnya yaitu ada karakteristik anak tunanetra. Berikut adalah karakteristik anak tunanetra berdasarkan aspek kognitif, akademik, sosial emosional, dan perilaku menurut Raharja 2007 dalam Utomo dan Muniroh 2019. Yang pertama ada karakteristik kognitif. Ketunanetraan memiliki dampak langsung pada perkembangan dan pembelajaran anak dalam berbagai hal. Lowert menjelaskan bagaimana kebutaan dan low vision mempengaruhi perkembangan kognitif dengan mengidentifikasi 3 area keterbatasan mendasar pada anak. Yang pertama
pertama ada tingkat keanekaragaman pengalaman. Yang kedua ada perbedaan dan pengalaman visual. Yang ketiga yaitu ada kemampuan untuk berpindah tempat. Yang keempat yaitu ada interaksi dengan lingkungan. Selanjutnya ada karakteristik akademik. Apa sih yang dimaksud dengan karakteristik akademik? Yaitu kemampuan akademik anak tunanetra pada dasarnya sama dengan anak-anak normal lainnya. Namun, ketunanetraan mereka mempengaruhi keterampilan membaca dan menulis mereka. Untuk memenuhi kebutuhan ini, mereka memerlukan media dan alat yang sesuai. Kemudian ada karakteristik sosial dan emosional, yaitu perilaku sosial secara tipikal seringkali dikembangkan melalui observasi terhadap kebiasaan dan kejadian sosial di sekitar individu tersebut. Kemudian ada karakteristik perilaku. Ketunanetraan itu sendiri tidak menyebabkan masalah atau penyimpangan perilaku pada anak. Meskipun mempengaruhi perilakunya, siswa tunanetra kadang-kadang cenderung kurang memperhatikan kebutuhan sehari-harinya, sehingga ada kecenderungan bagi orang lain untuk membantunya. Materi selanjutnya yaitu ada cara mencegah gangguan penglihatan atau tunanetra pada anak. Yang pertama yaitu rutin periksa mata. Jadi usahakan setiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali itu rutin periksa mata di rumah sakit terdekat atau puskesmas terdekat yang menyediakan layanan untuk pemeriksaan mata. Kemudian yang kedua melatih penglihatan anak. Dan yang ketiga yaitu ada konsumsi sayur dan buah. Usahakan anak mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari. Dan yang terakhir yaitu ada membatasi penggunaan gadget. Penggunaan gadget baik jika dibatasi sesuai dengan kebutuhan. Materi selanjutnya yaitu strategi pembelajaran yang diterapkan untuk anak dengan gangguan penglihatan. Pendidik yang mengajar anak tunanetra harus membantu anak mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya melalui indera non-visual. Pendekatan pendidikan yang diantaranya dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada Braille, yaitu merupakan sistem taktil dalam membaca dan menulis yang dibuat dari pengaturan titik-titik. Yang kedua yaitu ada tactile aids and manipulatif, yaitu alat yang efektif untuk mengajar keterampilan matematik. Yang ketiga yaitu ada technological aids for reading brain. Baik, jadi kesimpulan tentang materi yang telah saya sampaikan mengenai tunanetra yaitu anak berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan penglihatan sering disebut dengan tunanetra. Jadi, kebutaan merujuk pada individu yang mengalami kerusakan atau penyumbatan pada organ mata. Dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyiapan sumber daya manusia yang unggul, pemerintah berupaya meningkatkan taraf pendidikan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan dan membentuk karakter serta kemajuan sosial bangsa. Baik, terima kasih. Semoga materi yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi semuanya. Maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.